Halo, para pecinta YouTube yang saya kasihi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berikut ini adalah 10 kitab religius tertua di dunia yang akan kita bahas di video berikut ini. Agama sudah ada sejak manusia ada. Meskipun kepercayaan ini telah berkembang selama bertahun-tahun, kepercayaan pada dewa dan dewi adalah tradisi kuno dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Pembuktian agama-agama tersebut banyak terlihat pada teks-teks agama yang ditemukan oleh para ahli-ahli. Berikut ini 10 teks atau kitab suci keagamaan tertua di dunia. Kita akan memulainya dari nomor ke-10. 10. Nyanyian Rohani Kuil Kes. Ditulis sekitar 2600 tahun sebelum Masehi, ditemukan di Sumeria pada tahun 1909, dan digunakan oleh berbagai keyakinan politeistik. Nyanyian Rohani Kuil Kes adalah salah satu karya sastra tertua yang masih ada di dunia. Sering juga dikenal dengan sebutan, liturgi Nintut, tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Tablet pertama yang ditemukan yang merupakan bagian dari karya ini ditemukan selama penggalian kuil perpustakaan di Nippur, kota Sumeria paling kuno yang berfokus pada pemujaan dewa Enlil dan Nenlil, yang diyakini orang Sumeria sebagai pencipta segala sesuatu. Himne ini terdiri dari 134 baris, aslinya dibagi menjadi 8 rumah berbeda, masing-masing diakhiri dengan pertanyaan retorika yang unik. 9. Kitab Piramida. Kitab ini ditulis sekitar tahun 2400 sampai 2300 tahun sebelum Masehi, ditemukan di Mesir kuno pada tahun 1880, dan digunakan pada berbagai kepercayaan politeistik. Teks Piramida dikenal sebagai salah satu teks agama tertua di dunia. Pada masa dinasti kelima atau keenam kerajaan lama di Mesir kuno, teks tersebut diukir di dinding dan di dalam sarkofagus piramida Saqqara. Teks-teks ini dimaksudkan untuk Firaun dan diperuntukkan baginya. Teks naskah keagamaan ini berkaitan dengan protokol penanganan jenazah Firaun setelah kematiannya, termasuk bagaimana melindungi jenazahnya dan memastikan penghidupannya kembali setelah kematiannya, yang akan memungkinkan dia untuk melanjutkan ke akhirat dan naik ke surga. Cara-cara ini dikenal dengan sebutan, ucapan, atau mantra dan dapat digunakan untuk meminta bantuan para dewa dan bahkan menghukum atau mengancam para dewa yang memutuskan untuk tidak memberikan bantuan mereka. 8. Naskah Peti Mati. Naskah ini ditulis sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, lalu ditemukan di Mesir kuno pada akhir tahun 1800-an, dan digunakan oleh berbagai keyakinan politeistik. Sama seperti kitab Piramida, teks Peti Mati adalah kumpulan karya penguburan yang terdiri dari 1815 mantra untuk membantu membawa orang yang meninggal ke alam baka dengan selamat dan melindungi mereka dari bahaya dalam perjalanannya. Tidak lagi diperuntukkan bagi para Firaun, siapapun yang mampu dikuburkan di peti mati dapat mengakses bagian-bagian teks tersebut. Karena sering ditulis di bagian dalam peti mati, mantra teks peti mati seringkali diperpendek atau disederhanakan. Versi lengkap yang lebih kompleks ditemukan dalam karya-karya selanjutnya yang menginspirasinya, seperti Kitab Orang Mati, yang akan kita bahas nanti di artikel ini. Teks peti mati terutama berfokus pada dan menggambarkan akhirat yang diperintah oleh Dewa Osiris. Salah satu buku terpenting dari kumpulan teks ini adalah buku Dua Cara, yang merupakan teks pertama yang memetakan gagasan Mesir kuno tentang dunia bawah. 7. Epos Gilgamesh. Ditulis pada tahun sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, lalu ditemukan di lokasi Mesopotamia pada tahun 1853, dan digunakan di berbagai keyakinan politeistik. Meskipun dianggap lebih merupakan sebuah cerita epik daripada teks keagamaan, epos Gilgamesh sering dikutip sebagai sebuah karya sastra suci. Faktanya, ini secara luas dianggap sebagai karya sastra besar paling awal. Kisah besar ini menceritakan tentang Gilgamesh, atau Raja Uruk. Bagian pertama dari cerita ini, termasuk 5 puisi Sumeria, ditulis terlebih dahulu, kemudian digabungkan dengan karya selanjutnya untuk menciptakan satu epik besar. Kompilasi lengkap tertua yang masih ada dari karya yang telah selesai ini berasal dari abad ke-18 sebelum Masehi dan dikenal luas sebagai versi Babilonia kuno, yang diberi subjudul Sutur Elisari, yang diterjemahkan menjadi, melampaui semua raja lainnya. Akumulasi cerita ini melibatkan Gilgamesh yang menemukan, setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan berbahaya dan melelahkan untuk menemukan rahasia kehidupan abadi, bahwa, kehidupan, yang Anda cari, tidak akan pernah Anda temukan. Karena ketika para dewa menciptakan manusia, mereka membiarkan kematian menjadi bagiannya, dan kehidupan tidak berada di tangan mereka sendiri. 6. Kitab Weda. Kitab ini ditulis pada sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, yang ditemukan lokasi di India, namun tidak diketahui tahun penemuannya. Dan kitab ini digunakan oleh agama Hindu.
Diterjemahkan langsung sebagai "Puji Pengetahuan", Rang Veda adalah salah satu dari 4 teks suci Hindu kanonik yang secara kolektif membentuk Weda. Pada dasarnya, ini adalah kumpulan lebih dari 1000 himne atau pujian yang berisi total 10.600 syair. Sejumlah besar nyanyian pujian dalam Rang Veda disusun menjadi 10 buku yang dikenal sebagai mandala, dengan panjang himne yang memendek tetapi jumlahnya bertambah di setiap buku. 8 buku pertama yang ditulis lebih berfokus pada pemujaan terhadap dewa-dewa Rang Veda, namun 2 buku terakhir berbatasan dengan filosofis dan membahas amal dan moralitas. Sayangnya, banyak bahasa yang digunakan dalam Rang Veda tidak jelas dan akibatnya banyak bagian yang belum diterjemahkan hingga hari ini. Teks ini tetap menjadi salah satu teks tertua yang ditemukan di Indo-Eropa, dan saat ini merupakan salah satu teks keagamaan tertua yang masih digunakan. 5. Kitab Kematian. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1550 sebelum Masehi di lokasi Mesir, pada abad pertengahan, dan digunakan di berbagai keyakinan politeistik. Kitab Orang Mati bukanlah sebuah buku, kitab ini merupakan kumpulan teks dalam jumlah besar. Teks pemakaman ini menjelaskan daftar mantra yang dapat digunakan oleh individu untuk melakukan perjalanan mereka dari dunia bawah menuju akhirat. Ada beberapa terjemahan alternatif dari judul karya ini, antara lain, Book of Coming Forth by Day, dan Book of Emerging Forth to the Light. Buku itu ditempatkan ke dalam peti mati atau ruang pemakaman orang-orang yang telah meninggal, dan isinya berasal dari mantra bertahun-tahun yang ditulis oleh banyak pendeta berbeda. Mantra paling awal diambil dari teks piramida dan peti mati yang disebutkan di atas. Ditulis pada papirus dengan aksara hieroglif atau hieratik, tidak ada versi kanonik kitab Orang Mati karena banyaknya variasi yang ditemukan selama bertahun-tahun. Pengetahuan tentang keberadaan kitab suci ini sudah ada sejak abad pertengahan, sehingga tidak mungkin diketahui secara akurat kapan ditemukan, dan oleh siapa. 4. Petunjuk dari Amenemope. Ditulis sekitar tahun 1300 sebelum Masehi di Mesir pada tahun 1888, dan digunakan oleh berbagai keyakinan politeistik. Meskipun ini bukan teks yang sangat religius, kami menyertakan instruksi Amenemope yang sering dipuji karena kemiripan dan hubungannya dengan kitab Amsal dalam Alkitab. Selain itu, buku ini sering dianggap sebagai karya agung dan bagian penting dari literatur kebijaksanaan. Teks ini terdiri dari 30 bab nasihat yang ditulis oleh seorang juru tulis, yang bernama Amenemope untuk disampaikan kepada putranya dan memberinya kebijaksanaan tentang cara menjalani hidup yang sukses. Buku ini membahas nilai-nilai dan sikap yang diperlukan agar dapat hidup bahagia meskipun kesulitan sosial dan ekonomi di dunia semakin meningkat. Format instruksi Amenemope agak mirip dengan teks kuno non-agama sebelumnya yang disebut pepatah Petahotep. 3. Samaweda. Ditulis sekitar tahun 1200 sebelum Masehi di India, namun belum diketahui waktu penemuannya. Kitab ini digunakan oleh umat Hindu. Kitab Samadewa ini adalah 3 teks lain dalam Weda selain Rang Veda yang disebutkan di atas. Secara harfiah diterjemahkan menjadi, pengetahuan lagu, Samaveda berisi nyanyian dan melodi, terdiri dari 1875 bait yang sebagian besar berasal dari Rang Veda. Beberapa bagian Samaveda diyakini berasal dari periode Rang Veda, namun versi Samaveda pertama yang digunakan saat ini muncul sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Teks ini mengandung 2 Upanishad utama, yang merupakan pilar penting agama Hindu. Banyak tarian tradisional India dikatakan berakar pada isi Samaveda. Hal ini cocok karena Samaveda secara resmi dianggap sebagai Weda nyanyian. 2. Yajur Veda. Ditulis sekitar tahun 1200 sebelum Masehi di India, namun belum diketahui waktu penemuannya, dan digunakan oleh umat Hindu. Judul teks ini, Yajur Veda, secara harafiah diterjemahkan menjadi, pengetahuan mantra prosa, dan dengan demikian, Veda ini adalah Weda nyanyian prosa. Ini pada dasarnya terdiri dari nyanyian ritual dan rumusan dan dibagi menjadi 2. Salah satu bagian teksnya adalah bagian Krishna, hitam, yang memuat syair-syair yang tidak tersusun dengan baik. Bagian lainnya adalah bagian Sukla putih, yang strukturnya jauh lebih baik. 4 dari resensi yang pertama dan 2 dari resensi yang terakhir terus digunakan hingga saat ini. Yajur Veda berisi 1875 ayat yang, meskipun unik, didasarkan pada landasan yang dibangun oleh Rang Veda. Teks ini juga menyimpan koleksi utama Upanishad utama. 1. Atharva Veda. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1200 sebelum Masehi di India, namun belum diketahui pula waktu penemuannya. Kitab ini digunakan oleh umat Hindu. Atharva Veda adalah kitab keagamaan tertua di dunia dan berasal dari sekitar 1200 sebelum Masehi.
Berbeda dengan bagian lain dari Veda, Atharvaveda mempunyai terjemahan yang lebih kompleks, gudang pengetahuan Atharvana dan tata cara kehidupan sehari-hari. Teks-teks tersebut dibagi menjadi 20 buku yang memuat 6.000 mantra dan 730 himne di antaranya. Beberapa bagian dari Atharvaveda membahas pengobatan kuno dan prosedur medis, memberikan beberapa bukti dan catatan paling awal tentang praktik medis keagamaan. Ada dua versi teks keagamaan ini yang berhasil mencapai dunia modern, yaitu Paipalada dan Aunakya. Seperti Weda lainnya, Weda terus masih digunakan pada agama Hindu saat ini. Itulah beberapa kitab suci tertua di dunia. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.